Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita mau bahas tentang weekly one shot one kill-nya pair favorit saya itu di gold. Dan di minggu ini saya dapat 275 pips dengan RR 4,3R. Jadi lumayan ya, 4,3% dalam satu minggu. Dan ini terbagi jadi dua setup, nggak dalam satu setup. Yang pertama itu, ini nanti saya akan jelasin. Entry-nya di hari Jumat, exit-nya itu di hari Senin. Ya. Lalu yang setup kedua itu entry-nya di hari Selasa, dan ini dalam New York Session udah terjadi, dan ini kebetulan ini PO3, jadi ini masih nyambung, nanti saya akan bahas juga karena baru kemarin rilis video PO3 dan tiba-tiba di hari Selasa Gold melakukan PO3. Jadi dari setup pertama ini saya dapat 175 pips dengan 2,33R, lalu setup kedua ini saya dapat 100 pips dengan 2R. Jadi totalnya dua setup 275 pips dengan 4,3R dalam waktu 3 hari doang. Asik kan di gold itu? Nah, itu makanya jadi favorit saya juga untuk pair ini. Jadi saya langsung breakdown aja gimana caranya saya bisa dapat dua setup bagus ini. Oke. Yang pertama, seperti biasa kita top down analisis dulu. Yang pertama dari daily, kalau kita lihat daily kan di sini gold itu penurunannya kenceng banget dan dia masuk ke area daily fair value gap di sini. Dan closing candle-nya melebihi consequent encroachment ini, betul, oke. Tapi dia melakukan sweep liquidity. Oke, dia melakukan sweep liquidity di dalam fair value gap. Nah, kemarin saya udah cerita tuh bahwa salah satu setup yang bagus itu adalah ketika di dalam sebuah fair value gap terjadi sweep liquidity. Karena itu membuat biasnya menjadi jelas ya. Karena tiap kali ada sweep liquidity di dalam fair value gap, maka kemungkinan besok harinya atau minggu depannya itu biasnya adalah terjadi reversal candle seperti ini gitu kan. Tapi kan ceritanya kalau waktu saya entry ini belum terjadi. Jadi ini pemicu awal di mana saya confidence untuk mencari setup buy di gold setelah ada penurunan candle yang kencang begini 1000 pips lebih gitu ya. Karena yaitu tadi penurunannya dia masuk ke dalam sebuah fair value gap dan juga melakukan sebuah sweep liquidity, sehingga ekspektasi saya adalah untuk besokannya itu terjadi reversal. Nah, itu untuk daily candle-nya. Kita masuk ke H1-nya. H1-nya jelas banget kelihatan ya. Maksudnya ini lumayan cantik lah price action-nya. Ini kan sweep liquidity tadi nih yang ada di daily. Nah, lalu di H1-nya juga ternyata terjadi sweep liquidity lagi, betul? Dia accumulation di sini, kemudian dia manipulasi, dia sweep liquidity di sini, dan dia langsung displacement candle ke atas sebagai distribusinya. Jadi ada accumulation, di sini manipulation-nya, di sini distribusinya nih. Oke, dan kita lihat bahwa di sini ada swing high terakhir yang melakukan sweep liquidity, betul? Formasi 3 candle ini dia melakukan swing high yang melakukan sweep liquidity ke sini, kemudian ada rejection fast moving candle ke atas, sehingga kita yakin bahwa ini adalah ciri-ciri valid sebuah sweep liquidity. Nah, ketika swing high ini di breakout dengan dua konsekutif bullish candle ini, maka kita tahu ini adalah valid market structure shift, sehingga minimal untuk gold secara jangka pendek nih, waktu itu di pikiran saya adalah sudah ada perubahan struktur dari bearish menuju ke bullish, walaupun kalau kita lihat price action di sini itu masih strong untuk bearish candle-nya ya. Maksudnya di sini kan ada closing, di sini ada 3 konsekutif bullish candle yang di break, sehingga ini menjadi sebuah order block 3 konsekutif bullish candle ini. Di sini juga kalau Anda lihat di sini candle ini menarik nih candle ini. Kenapa? Karena candle ini dia melakukan sweep ke bawah, betul? Lalu dia closing di sini. Lalu candle ini ketika pembukaan dia naik lagi ke atas, dia sweep ke atas, lalu dia sweep lagi ke bawah, sehingga ini menjadi RDRB. Oke, redeliver, rebalance, salah satu PD array ya yang belum pernah saya bahas gitu ya. Sehingga kalau misalkan price masuk ke area RDRB seperti ini, bisa jadi ada rejection karena ada dua confluence antara PD array. Di sini ada order block, oke, bullish konsekutif bullish candle yang di break ini. Di sini juga ada RDRB, ada balance price range juga di sini. Jadi kemungkinan kalau harga masuk lagi ke sini bisa jadi ada sebuah rejection yang terjadi.
Nah, tapi kita kan belum tahu ya karena harga waktu itu belum ke sini, dan yang waktu itu saya bisa confidence untuk cari entry buy ya karena ini gitu, karena sebuah setup yang sederhana tapi profitable ini, yaitu ada sweep liquidity, ada market structure shift, dan juga kan di sini kelihatan ada PD array yang saling confluence kan. Di sini kita lihat bahwa ini dua konsekutif bearish candle ini yang di break dengan displacement candle. Ini kan dua konsekutif candle ini menjadi sebuah order block, dan juga ini sih kan di sini juga ada fair value gap di time frame di H1 ini. Dan juga kalau kita tarik swing low ini ke swing high ini ada area optimal trade entry. Jadi di sini ada confluence antara 3 PD array ya, antara order block, fair value gap, dan juga ada optimal trade entry. Sehingga ketika saya ketemu ini saya cukup confidence gitu untuk mencari limit buy di gold, tapi dengan ekspektasi bahwa saya nggak akan ngambil TP terlalu jauh gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat price action di sini juga agak-agak serem ya, kecuali kalau saya ngelihat semua minimal high ini gitu di break dengan displacement candle ke atas. Nah, saya masih confidence bahwa dia akan lanjut ke atas, tapi saya nggak mau terlalu TP untuk terlalu jauh ketika saya ngelihat price action di sekitaran sini. Saya nggak terlalu suka gitu, nggak terlalu confidence untuk ngambil take profit yang terlalu jauh. Oke, nah kita pindah ke time frame lebih kecil lagi untuk lebih jelas. Kita pindah ke M15. Sini M15-nya juga cantik ya. Kadang gold itu bisa secantik ini price actionnya, kadang nggak jelas. Nah, ini kebetulan lagi cantik nih. Jadi dia habis lakuin di sini ada double bottom. Nah, Anda tahu lah gitu ya. Di bawah double bottom ada apa? Ada stop loss, karena banyak trader retail yang berpikir bahwa ini adalah strong support gitu ya. Jadi dan lihat bagaimana betapa cepatnya satu candle ini boom langsung mengambil men-sweep dua outflow di sini. Kenapa candle ini begitu cepat ke bawah? Supaya tidak memberikan kesempatan pada mereka yang nge-buy di sini untuk merubah posisi mereka. Karena itu ada fast movement candle, boom, mengambil liquidity di sini karena algoritma tahu di sini adalah mindset para trader retail menjadi double bottom, di sweep dengan cepat. Lalu setelah di sweep dengan cepat, mereka nggak punya kesempatan untuk merubah posisi mereka, langsung tiba-tiba ada displacement candle ke atas. Betul? Ini betul-betul sebuah apa ya? Ya ini ciri khasnya kerja algoritma lah ketika melakukan sweep liquidity. Setelah melakukan sweep liquidity dengan fast movement seperti ini, dia tiba-tiba ada reversal candle yang ke atas juga untuk menjebak para trader sehingga posisi atas bawahnya ke liquid, gitu kan? Nah, tapi untuk kita yang tahu cara kerja algoritma, cara kerjanya smart money, kita tinggal nunggu aja nih kan. Di sini ada sweep liquidity, dan di sini kan ada swing high terakhir yang melakukan sweep liquidity ini kan. Di H1-nya pun udah di break, dan di M15 ini kita lihat displacement candle ke atas ini melakukan break market structure di sini, sehingga ada market structure shift juga antara di H1 dan di M15 gitu ya. Dan kalau kita tarik juga standar deviasi dari low ini ke high ini, kita dapat di sini ada standar deviasi 1 sampai 1,5, di sini ada 2 sampai 2,5. Dan 2 sampai 2,5 ini bertepatan juga dengan order block tadi, order block H4 dan H1 tadi, dan juga ini bertepatan juga dengan area RDRB. Sehingga ini bisa jadi area exit, which is yang menurut saya pribadi saya nggak terlalu berani untuk exit di sini. Saya exitnya saya pilih di external liquidity di sini sudah cukup buat saya. Ini juga bertepatan dengan area 1 sampai 1,5, di mana ini adalah area silver bullet untuk 1 sampai 1,5. Biasanya algoritma akan melakukan koreksi ketika masuk ke area sini sebelum melanjutkan ke area 2 sampai 2,5 deviasi gitu ya. Dan di sini betul ketika saya lakuin tarik standar deviasi di sini, perhatikan bahwa ketika market menyentuh min threshold-nya 1,5 sampai 1 deviasi ini, dia langsung turun dengan cantiknya. Dan ketika ini terjadi, saya confidence bahwa ini adalah area yang bagus untuk entry, sehingga saya pasang limit di sini walaupun ini udah keluar dari kill zone. Nah, kalau keluar dari kill zone tuh gimana Bang? Ya, balik lagi seperti yang saya bilang ya, kalau Anda entry-nya itu udah di luar jam kill zone, ya pastinya ada risk yang harus Anda berani untuk ambil lebih gitu. Makanya di sini saya juga taruh stop loss-nya
itu agak lebih jauh untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi karena kan kita nggak pernah tahu, market bukan punya kita gitu ya. Jadi selalu berpikir bukan hanya ketika saya entry, saya nggak berpikir, wah saya profit berapa ya? Enggak, ketika saya entry, mindset saya udah terlatih, udah terdidik, berapa besar resiko yang bisa saya terima ketika analisis saya salah gitu. Dan ketika saya hitung risk and rewardnya masih bagus, ya di situ saya entry gitu. Jadi ketika entry itu jangan langsung berpikir profitnya berapa dan lain-lain, tapi berpikirnya dahulu apakah risk and rewardnya sehat, apakah risk and rewardnya cocok gitu. Dan di sini saya ngeliat cocok dengan stop loss yang agak jauh pun gitu ya, rewardnya masih cocok, sehingga ya udah kenapa nggak, why not gitu ya, kita entry aja gitu. Dan ya inilah setup pertama saya gitu kan. Jadi akhirnya saya entry di sini, ada sell side, ada market structure shift, ada fair value gap, dan juga ada order block. Betul, di sini ada order block M15, ada order block H1, di sini ada fair value gap H1 juga. Dan di sini juga ada area optimal trade entry, dan dia reject juga di area standar deviasi 1 sampai 1,5, which is dia respect ini dan dia turun. Dan di sini ini sesi London close gitu ya, dia masuk di sesi London close dan dia terbang dan bentuk lagi area fair value gap H1 di sini, dia koreksi lagi masuk dan dia terbang lagi gitu ya, menyentuh area TP saya. Dan disinilah saya dapat 175 pips dengan 2.33R. Jadi selalu setup saya tuh berulang-ulang begitu aja teman-teman ya. Saya tuh nggak pernah nutup-nutupin atau nggak pernah ada trik khusus yang nggak saya ajarin tuh, enggak ya. Jadi begini aja, kalau teman-teman lihat dari episode 1 juga, saya kan konsisten gitu, setup saya selalu seperti ini. Kalau mau dirangkum apa gitu, saya udah tulis di grup Telegram untuk trading rule saya apa. Yang pertama, saya menunggu terjadinya sweep liquidity. Tuh, dan di sini udah terjadi. Sweep liquidity M15, sweep liquidity di daily, sweep liquidity di H1 gitu ya. So, ini valid, yaitu adanya sweep liquidity. Yang kedua adalah saya menunggu terjadinya market structure shift. Sini adalah swing high terakhir yang melakukan sweep liquidity, dan swing high ini sudah di break oleh displacement candle. Betul? Sehingga ini valid market structure shift-nya. Jadi itu rules kedua saya, menunggu terjadi market structure shift. Lalu rules ketiga saya apa? Saya mencari sebuah entry di mana ada overlapping PD arrays. Contohnya di sini. Di sini ada order block. Betul? Ketika dua konsekutif bearish candle ini di break dengan displacement candle, ini kan menjadi order block. Dan order block ini selaras juga dengan area fair value gap di H1. Jadi ada confluence PD array yang terjadi di sini. Lalu rule saya selanjutnya adalah juga ini, ketika kita tarik Fibo dari sini ke sini, ini masuk ke area diskon, masuk ke area 62 dan 70.5. Ini kan area diskon, area optimal trade entry juga. Lalu yang terakhir ya internal eksternal gitu. Jadi karena ini masuknya di internal liquidity, ya eksternalnya saya pilih di sini gitu. Karena ini juga ada RDRB dan juga ada order block di time frame lebih besar gitu. Jadi ya saya exit di sini. Dan ya udah dapat 175 pip. Ini nunggu berapa ya? Ini lumayan lah nunggunya gitu ya, nggak lama-lama banget gitu ya. Dan ya ini setup pertama saya gitu, dan saya dapat 175 pips di sini dengan 2.3R. Nah, sekarang kita masuk ke setup kedua saya gitu ya. Ini setup kedua saya lanjutan aja gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya kenapa ada setup kedua, ya sebenarnya karena kan kalau di aplikasi TF itu kan minimal signal dalam 1 bulan itu kan 5 ya, disuruh cari 5 signal, dan ini saya baru dapat 4 signal per kemarin. Per setup yang tadi tuh, itu baru signal keempat saya dalam 1 bulan, jadi saya kurang 1, sementara mepet udah mau akhir bulan kan. Dan kebetulan banget gitu di hari Selasa ini, di hari Selasa ini ada setup yang bagus, ya udah jadi akhirnya komplit deh 5 setup. So, jadi sebenarnya balik lagi teman-teman ya, nggak butuh banyak aktivitas trading kok gitu, nggak perlu tiap hari 1 hari 2-3 pair, Senin sampai Jumat trading forex, Sabtu Minggu trading kripto. Ya buat apa gitu? Saya pribadi saya prefer dalam 1 bulan cari 2-3 setup, risk and rewardnya bisa ngasilin 2-3% per setup, udah lebih dari cukup kok itu. Betul kan? Daripada kita maksa banget untuk tiap hari ngejarnya 10R, 20R lagi Sabtu Minggu, sikat lagi kripto gitu kan. Ya
terserah sih kalau mau begitu ya, tapi itu bukan style saya sih gitu. Saya lebih prefer semakin sedikit setup tapi betul-betul low risk high probability. Karena ketika setiap kali kita entry di market, kita juga nggak cuma membuka kesempatan untuk merasakan profit loh, tapi kan kita juga sedang membuka kesempatan untuk terkena stop loss gitu. Dan tiap kali saya trading itu di mindset saya udah melatih mindset saya bahwa jangan hanya berpikir tentang profitnya aja, tapi pertama-tama kita harus pikirkan tentang resikonya. Resiko itu harus selalu di depan, lalu profit itu hanya sebagai imbalan doang gitu, hanya sebagai bonus. Tapi yang pertama kita harus siap dulu menerima resikonya. Nah, kalau untuk setup yang kedua ini simple banget ya, kebetulan terbentuk baru kan kemarin bawain video PO3 ya, PO3 accumulation, manipulation, dan distribution, dan di sini hari Selasa ini terjadi gitu ya di pair gold ini. Dan kalau kita lihat kan simple, ini setup yang simple nih, cuma setup PO3 teman-teman. Kita lihat bahwa ini adalah fase akumulasi, dan kemarin kan saya juga sempat singgung tuh di video kemarin bahwa akumulasi itu bentuknya nggak cuma sekedar kayak persegi panjang gitu loh, atas bawahnya sama, tapi akumulasi itu juga bisa berbagai macam bentuk, misalkan seperti channel. Kalau ini kan kita lihat ini seperti channel ya, dia seperti turun ke bawah gitu kan, seperti channel. Kalau zaman dulu saya belajar masih jadi trader chart pattern kan saya nyebut ini channel, terbentuk channel gitu kan. Dan biasanya kan kalau ya minimal dulu ya saya sebagai chart pattern trader, kalau ada channel ke bawah begini, tunggu breakout ke atas, lalu dia retest terbang gitu kan. Ternyata ini habis channel ini breakout ke bawah gitu kan. Ya setelah belajar ICT kita tahu bahwa ini bentuk akumulasi, semua ini adalah bentuk akumulasi. Candle ke atas ini adalah bentuk apa? Manipulasi, betul. Jadi ini adalah setup, ini adalah fase akumulasi. Breakout ini adalah fase manipulasi. Dia mengambil semua buy stop di area sini, betul, dan menjebak para breakout trader. Dan setelah liquidity-nya diambil, orang-orang yang lagi nge-sell enak-enak di sini kan, misalnya ada orang yang lagi nge-sell di sini, semua buy stop ini, semua stop loss ini diambil, lalu juga breakout trader yang pasang buy stop di atas ini semuanya kejemput, lalu dibawa turun gitu kan ke bawah untuk melikuidasi posisi mereka. Sementara kita yang ngerti AMD, accumulation, manipulation, distribution, kita langsung ngerti nih, minimal saya gitu ya, saya matanya udah cukup terlatih gitu. Ketika saya ngeliat fase begini lalu ada breakout, ya ini udah jelas banget ini pasti bentuk manipulasi lah gitu. Iya kan, ngambil semua liquidity di sini, dan di sini juga ada fair value gap kecil di sini, tapi saya nggak entry ya gitu. Saya kan seperti biasa gitu. Saya tuh kalau entry hanya di New York, jadi nggak di kill zone lain saya nggak lah gitu. Jadi hidup juga lebih teratur lah gitu ya, hidup teratur lah, nggak harus ngeliatin chart mulu. Jadwal trading juga tetap ya kan, jadi enak lah, lebih teratur hidup ini. Nah ketika dia turun ke sini kan kita lihat bahwa ini semua consecutive bearish candle ini, oke, ketika dia di breakout dengan displacement candle, maka kita tahu bahwa ini adalah menjadi sebuah order block. Dan ini ada overlapping PD array lagi, bahwa di dalam sebuah daily fair value gap terbentuk apa? Terbentuk order block. Tapi waktu dia turun ke sini, saya nggak langsung pasang limit. Kenapa? Karena kalau kita lihat bentuknya, dia kan bentuk higher low, bukan higher high. Tangkap ya. Ini kan high di sini dan di sini higher low, low yang lebih rendah dibanding ini. Dan ini kan disebut sebagai failure swing, betul? Dan kalau kita lihat juga, kita cek di silver, ada SMT divergence sebenarnya, bahwa silver itu melakukan higher high, jadi high lalu membentuk higher high. Sementara gold itu membentuk high lalu higher low. Nah, di sini saya kurang suka nih, walaupun memang maksudnya walaupun memang bullishnya lagi, biasnya waktu itu masih bullish, tapi karena waktu saya ngelihat, waduh ada SMT divergence antara gold dengan silver, saya mengekspektasi bahwa gold itu masih bisa melakukan penurunan lebih dalam. Makanya saya nggak berani pasang limit. Kenapa ya? Karena saya menemukan ada SMT divergence. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya menunggu. Jadi saya biarin nunggu. Saya tahu di sini ada order block, tapi saya nggak pasang limit di order blocknya. Oke, terlalu resiko kalau buat saya. Jadi saya biarin dia datang ke sini, dan saya mau ngeliat reaksi ketika dia memasuki area order block.
Dan waktu di sesi New York, kita bisa lihat bahwa mendekati New York gitu, mendekati New York, kita lihat bahwa ketika dia masuk ke area order block, ternyata dia respect sama min thresholdnya si order block. Dia si bullish candle ini, si strong bearish candle ini kan lakukan sweep liquidity nih, ya. Low ini di sweep sama dia dengan fast moving energetic candle seperti ini. Lalu setelah dia melakukan sweep dengan candle cepat energetic ini, tiba-tiba terjadi reversal ke atas. Oke? Nah, ketika saya ngeliat price action ini ada fast movement energetic candle ke bawah, habis itu terjadi reversal kencang ke atas. Di sini saya yakin nih bahwa ini dia masih respect area min thresholdnya order block, artinya algoritma nggak mau melanjutkan harga turun ke bawah. Dan ketika dia di respect begini, saya tahu bahwa algoritma ingin mengambil semua failure swing yang ada di sini nih. Oke? Di sini kan semua failure swing semua nih. Saya yakin price akan mengambil semua failure swing ini. Juga di sini kita lihat ada previous daily high, di mana di sini juga pasti banyak terdapat liquidity, ada banyak buy stop yang ditempatkan di sini. Sehingga ini ada buy stop di sini banyak failure swing, ada phantom trend line di sini. Dan di situ saya yakin. Nah, ketika saya ketemu ini, saya nggak langsung pasang buy limit juga, tapi yang saya lakuin ya ini nih unik ya, di sini saya pakai stop order teman-teman. Oke, jadi saya pasang stop order, saya taruh 10 pip ya, kalau nggak salah beberapa pip di atas high ini. Jadi saya di logika saya waktu itu adalah kalau ini adalah akumulasi, ini adalah manipulasi, maka distribusinya adalah harusnya ke atas dan meng-sweep semua failure swing ini. Sehingga tapi karena saya nggak mau ambil resiko bahwa karena saya ngeliat ada SMT divergence antara gold dengan silver, dan bisa aja dia sekali lagi dia lakuin sweep di sini, kan bisa aja karena kan ini belum terjadi. Maka saya berpikir bahwa cara paling aman untuk entry adalah dengan menggunakan stop order. Dimana kalau saya tempatkan stop ordernya di sini, oke, kalaupun setelah misalkan terjadi ini dia lakuin sweep sekali lagi, kan berarti stop order saya belum kejemput. Tapi kalau ternyata distribusinya tepat di Judas swingnya New York, ya saya dapat orderan gitu. Order saya kejemput dan langsung hit TP. Nah, dan ya syukur pada Tuhan gitu ya, ya terjadi gitu ya, stop order saya kejemput dan langsung hit TP gitu. Itu kan berapa? Mungkin kurang dari 1 jam kali ya, udah hit TP. Dan memang betul bahwa market masih terus naik ke atas dan jemput semua buy stop di area sini, karena pasti banyak liquidity engineer di sini kan, banyak failure swing di sini ada buy stop, semua diambil gitu. Jadi ini pola AMD, jadi pas banget ya abis ngebawain video PO3 AMD, hari Selasa gold melakukan AMD. Di sini ada akumulasi. Breakout ke atas ini adalah bentuk manipulasi karena di sini juga ada fair value gap. Turun ke bawah ini juga adalah bentuk manipulasi, oke. Lalu masuk ke dalam area order block, dia respect area min thresholdnya order block dan melakukan distribusi ke atas menembus semua buy stop dan failure swing ini. Accumulation, manipulation dan distribution. Dan di sini saya dapat 2R karena SL-nya cuma 50 pips tapi TP-nya 200 pips. Dengan itu total dapat 275 pips dengan 4,33 R gitu. Jadi ya selesai menutup bulan Mei ini dengan indah. Targetnya TF kecapai, dapat medal gitu ya, dan ya asik lah gitu. Untuk bulan Mei ini cukup enak lah price actionnya. Juni saya expect price action yang juga bagus ya, karena kita tahu seasonality untuk Juni itu gold kemungkinan akan terjadi seasonality, walaupun kita belum tahu. Harusnya kan Mei juga adalah seasonality untuk DXY ya. DXY itu kan seasonality-nya kalau bulan Mei itu kan bullish, tapi ternyata nggak terjadi. Dan biasanya kan seasonality bulan Mei untuk Euro dan Pound itu kan bearish, dan juga ternyata nggak terjadi kan karena mereka juga bullish gitu. Jadi seasonality di bulan Mei ini gagal, nggak terjadi. Nah, kita lihat nanti seasonality di bulan Juni ini terjadi apa enggak. Kalau misalkan memang terjadi, itu asik tuh teman-teman. Saya ngarepin terjadi seasonality, jadi saya bisa sekalian saya bisa sharing gitu ya. Ketika seasonality-nya
itu terjadi, betul-betul ada konfirmasi terjadi, wah itu gerakannya asik banget. Di situ kita bisa panen enak tuh, gitu ya. Jadi ya saya expect bulan Juni sesuatu yang indah akan terjadi lagi ya. Jadi kita bisa belajar juga tentang seasonality. So, jadi gitu aja teman-teman untuk weekly one shot one kill di gold kali ini. Sampai bertemu lagi nanti di video berikutnya, dan mungkin kalau mau skip sekarang karena saya mau masuk ke iklan gitu ya. So, jadi buat teman-teman yang belum join di grup eksklusif Telegram saya, silahkan join. Ada link di deskripsi video. Anda bisa download ebook gratis. Saya juga bawain weekly outlook untuk gold dan perlanenya berserta dengan COT datanya setiap minggu. Saya kirim videonya dalam bentuk video, dan videonya saya kirim ke grup Telegram ini setiap minggu secara gratis. Jadi semuanya gratis, ebooknya gratis, weekly forecastnya gratis, COT datanya gratis, semua saya kasih gratis untuk support teman-teman supaya bisa jadi trader mandiri. Lalu juga kalau teman-teman suka dengan channel saya, ingin support saya balik, ya silakan, nggak apa-apa gitu. Saya juga menerima. Anda bisa join ke YouTube membership saya gitu ya. Traktir saya kopi 1 bulan 1 kali aja gitu, dan Anda dapat benefit ini. Bisa lihat video saya lebih awal, Anda dapat prioritas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar video, dan juga ada 1 video khusus FAQ 1 kali sebulan, eksklusif hanya untuk member. Dan sebelum akhir bulan ini, bulan Mei, saya udah siapin 1 video khusus untuk para member traktir kopi saya gitu ya. Jadi yang mau join silakan, yang mau support saya silakan. Dan terakhir, kalau Anda belum punya broker, masih bingung mencari broker yang aman dan terpercaya, Anda bisa masuk ke MRG, MacRitch, terserah, disesuaikan dengan modal trading Anda. Dan saran saya jangan masukin modal yang Anda nggak sanggup untuk terima loss-nya ya. Jadi pastikan modal Anda disesuaikan semua dengan budget Anda, oke? Nah, jadi kalau udah misalkan Anda udah siap dengan uang yang bisa Anda terima untuk loss, ya Anda bolehlah masukin itu gitu ya. Dan kalau Anda punya modal yang lebih besar lagi dan ingin punya broker yang terpercaya untuk bisa di compounding modalnya, ya saya bisa menyarankan bahwa MRG ini adalah one of the best ya, selama ya, karena saya banyak dapat email lah dari beberapa broker dan saya nggak srek sama kerja sama mereka. Dan ini salah satu broker yang masih ada di hati saya gitu. Dan kalau saya promoin pun saya nggak takut gitu ya, karena ya udah terbukti banyak gitu ya. Teman-teman saya juga, saya sendiri ngalamin enak. Teman-teman saya juga pada servisnya memuaskan, live chatnya 24 jam kan. Konsultannya juga standby terus, jadi ya asik lah gitu. Apalagi ada client protection, Anda tinggal download, Anda tinggal isi formnya, materai, kirim ke kantor, selesai gitu ya. Ada asuransi jaminan untuk dana Anda. Jadi gitu aja teman-teman untuk weekly one shot one kill gold di minggu ini. Sampai ketemu lagi nanti di bulan Juni, dan kita lihat gimana nanti price action Juni. Semoga ada hal yang lebih baik lagi untuk kita semua di bulan Juni ya. Saya doakan teman-teman semua untuk yang terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya doakan Anda bisa betul-betul jadi trader mandiri yang sukses. Anda bisa profitable, bisa konsisten, dan saya terus akan mendukung Anda supaya Anda bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari ya. Jadi gitu aja. Jadi happy cuan semua dan bye bye.